Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Pekan Keluarga 1 November 2020 dengan tema Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan melihat pokok-pokok warta jemaat. Demikian warta jemaat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pada hari Minggu ini, kita memasuki minggu kedua dalam Pekan Keluarga dalam rangka menyambut HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Sebagai umat Tuhan, kita semua diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, keberadaan dan kehadiran sebagai gerejanya di tengah gumul dan juang yang dihadapi, bahwa kita boleh ada sampai saat ini dan segala sesuatu yang kita terima hanyalah berasal dari Tuhan, yang tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kita akan menyanyikan PKJ 20, mari semua, mari sembah Tuhan. Pertolongan kita memasuki Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari saat ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan keharibaanmu yang kudus. Karena begitu besarnya cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan yang akan memasuki usia 86 tahun. Panjang kurun waktu 86 tahun lamanya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka maupun duka, dalam sesak maupun senang, dalam situasi tenang maupun dalam suasana khawatir dan gentar, dalam segala keadaan, Engkau tetap hadir menyertai kami. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gerejamu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegamangan. Namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Ya, sebagai keluarga-keluarga kami pun bersyukur, karena kami diberikan waktu yang cukup untuk berelasi lebih intim dan mendalam dengan suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat kami. Dan bahkan kami boleh kembali membangun ketahanan iman dalam keluarga kami. Oleh karena itu, kami naikkan rasa syukur kami ini kepadamu, ya Allah. Kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia. Di sepanjang penjarahan hidup umat-Mu, khususnya kami selaku keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari KKB 188, Kulawarga Anu Bagja. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya kepadamu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengaku bahwa kami sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagal untuk mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalih untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta, kasih, dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja-Mu, baharuilah kami dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami terus melangkah maju di tengah tantangan zaman. Amin. Kita akan bernyanyi dari KKB 38, Nun Gusti Nu Sifat Murah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita sebagai berita anugerah pengampunan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk merenungkan firman Allah. Bapa di surga, berkatilah kami, mampukan kami mengerti kehendak-Mu saat membaca kitab suci ini. Biarlah hanya Roh Kudus yang memampukan kami setelah mengerti adalah melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, kitab Yosua pasal 3 ayat 7-17. Dikatakan seperti ini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah secara sinodal adalah Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Tema yang mengusung sebuah semangat hidup berkeluarga di tengah-tengah pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di bulan ini. Biarlah semangat untuk selalu menghadirkan kehidupan yang tetap teguh dan kuat di tengah-tengah kemelut yang tidak terhindar kita harus jalankan. Terlebih adalah karena pandemi COVID-19 yang terus masih melekat di hari-hari yang kita jalankan. Saya akan mengutip sebuah tulisan dari Bo Jackson. Dia mengatakan, tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Sebuah kutipan yang mengingatkan kita kalau setiap kita punya tujuan dalam hidup ini. Atau setiap aktivitas kita, apa yang kita kerjakan, kegiatan-kegiatan kita di tengah tugas dan tanggung jawab yang ada, terkandung sebuah tujuan untuk dicapai. Tetapi tentu dari kutipan Bo Jackson itu, alangkah indah bahwa tujuan kita dapat tercapai dan jangan berhenti sebelum tiba di sana. Ada juga saya mengutip tulisan dari Tom Landry. Dia mengatakan begini, seorang juara hanyalah seorang yang tidak menyerah saat menginginkannya. Ternyata ini menggambarkan realita kita. Kita punya banyak keinginan, tapi berapa banyak keinginan dapat kita capai? Terkadang di tengah jalan kita menyerah. Itulah kenapa disebutkan seorang juara hanyalah seorang yang tidak menyerah saat menginginkannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kita bisa melihat bagaimana Allah telah merancangkan perjalanan umatnya
untuk menuju tanah perjanjian Kanaan. Bagaimana kita melihat juga Allah tidak menyerah menuntun umatnya, bahkan ketika menjumpai derasnya sungai Yordan di hadapan mereka. Allah telah mengatur agar semua sampai pada tujuannya dengan baik. Ada dua hal yang kita bisa temukan dalam bacaan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah menyiapkan umat di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Yang pertama, Allah menyiapkan secara teknis bagaimana perjalanan itu dilakukan dan apa saja yang disiapkan. Allah menyampaikannya kepada Yosua tentang bagaimana tabut itu dibawa, lalu bagaimana jarak pembawa tabut dengan umat, bahkan sikap pembawa tabut saat tiba di tepi sungai. Semuanya diatur dan Allah menata itu dengan apik, detail, jelas. Bahkan sungguh Allah membuat segala sesuatunya itu siap untuk dikerjakan. Yang kedua, dua hal yang Allah siapkan dalam perjalanan umat menuju tanah perjanjian adalah mental Yosua. Ayat 7 disebutkan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Sungguh Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang kedua ini nampak betul bagaimana peran Yosua sangat penting untuk memimpin bangsa yang besar. Dan kepada Yosua Allah menyiapkan segala sesuatunya. Adalah semangat, motivasi, keteguhan hati untuk Yosua siap memimpin umat yang besar tersebut menuju tanah perjanjian. Dua hal tersebut Allah buat, Allah lakukan karena Allah punya tujuan atas umat, membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan bahkan Allah itu tidak berhenti sampai semua itu tercapai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mengutip tulisan Tom Landry di atas tadi, nampak bagaimana Tuhan seperti seorang juara, seorang yang tidak menyerah saat menginginkan sesuatu, adalah umat sampai ke tanah perjanjian. Tuhan memperlihatkan sikap seorang juara, tidak menyerah saat menginginkannya, dan di saat dia melihat sebuah tantangan dan hambatan bagi umat dalam perjalanan tersebut. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti kenapa Allah menyiapkan mental Yosua. Kenapa Allah begitu peduli kesiapan Yosua memimpin umatnya. Karena memang di depan mereka akan ada banyak tantangan dan hambatan. Seperti mereka melihat derasnya sungai Yordan. Bahkan di seberang itu ada orang-orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Orang-orang asing yang mereka tidak ketahui sikapnya, bahkan kondisinya, yang bisa jadi menjadi ancaman terhadap umat. Tetapi Allah mengingatkan dan meyakinkan Yosua secara khusus bahwa penyertaan Allah
di tengah-tengah tantangan, hambatan dan rintangan, bahkan ancaman, akan selalu nyata dijumpai oleh Yosua. Mari kita merenungkan pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata bukan soal apa yang akan Anda capai dalam kehidupan ini. Keseharian Anda, tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, usahawan, bahkan ibu rumah tangga dalam keluarga, kepala rumah tangga, anak-anak, remaja muda, di tengah lingkungan kebersamaan kita yang ada. Tetapi perhatikan apakah Anda sedang berhenti sebelum mencapainya. Bukan soal apa yang akan Anda capai, tetapi perhatikan apakah Anda sedang berhenti sebelum mencapainya. Anda punya keinginan besar melakukan sesuatu, mencapai sesuatu. Tetapi harus diakui, persoalan, kesulitan, dan kegagalan menggoda Anda berhenti mencapai tujuan tersebut. Bahkan tidak heran kalau pandemi COVID-19 ini banyak menguras energi. COVID membuat orang takut, trauma, dan membuat banyak orang merasakan bahwa hidupnya sedang terancam, kesehatannya terancam. Ini menjadi sebuah tantangan dan ancaman. Orang-orang merasakan tidak bebas dan bertanya, bagaimana sikap Tuhan terhadap apa yang kita sedang perjuangkan? Apakah Dia masih ada, menyertai kita, menguatkan kita, memampukan kita secara ekonomi, keuangan kita, bahkan fisik kita? Kita nggak akan melihat kembali sama seperti dahulu. Jauh berubah. Ada banyak hal semakin sulit dijalankan karena tuntutan yang semakin besar. Bahkan COVID-19 membuat kita tidak leluasa untuk menjalin kebersamaan di antara kita. Kita susah untuk menghampiri orang terdekat kita, teman sahabat kita, jemaat Tuhan kita, untuk menguatkan langsung, memeluk, merangkul, memotivasi, menghibur. Seolah-olah kita dibiarkan sendiri-sendiri menjalankan perjuangan hidup ini di tengah pandemi COVID-19. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu berpengharapan. Walaupun ada banyak upaya dicoba untuk vaksin COVID-19 tersedia, tapi masih terus menjadi sebuah perjuangan. Pagi ini firman Allah menyapa kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu masih menyertai kita, bahkan di setiap kondisi sulit sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan berkenan untuk setiap tujuan baik yang Anda rancangkan dalam hidup Anda. Sebab Tuhan mau memberkati setiap tujuan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Anda, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkenan hadir, menuntun, menguatkan, memampukan Anda tetap tegar, berjalan mencapai tujuan, membesarkan anak-anak kita, merawat kebersamaan rumah tangga kita, menghadirkan status sosial kita yang tetap menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam setiap usaha kita.
di tengah lingkungan tetangga kita, masyarakat yang ada. Tuhan berkenan untuk menguatkan kita menjadi berkat dan hidup bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam pekan keluarga GKP ini, biarlah kita tetap menjadi keluarga yang teguh, menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap hadir di tengah kemelut hidup yang sedang kita alami, pandemi COVID-19. Sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan. Sungguh, pertolongan dan cinta kasih-Nya nyata merangkul kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak biarkan kita seorang diri berjuang. Tetap optimis Bapak Ibu Saudara. Rasakan kehadirannya. Genggamannya menuntun Anda dan saya melewati pandemi COVID-19. Dia akan pulihkan dengan caranya. Sebab Dia mengasihi Anda dan saya. Capailah tujuanmu. Dan jangan berhenti. Dan raihlah masa depanmu bersama Tuhanmu. Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat Ibu Dorce CL Soselisa, Ibu Timstiana Tampu Bolon. Dalam kondisi sakit saat ini, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Bahkan juga untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, di tengah masa pemulihan, kami bersyukur dapat selalu terjaga dan semangat sampai pada kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk dua keluarga dalam doa ini. Keluarga Bapak Martinus Wibowo Meliala dan keluarga Bapak Musin Deni F. Marpaung. Agar keluarga-keluarga ini selalu boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan, mensyukuri akan kebaikan Tuhan, dan menampakkannya dalam sikap hidup mereka di tengah keluarga, lingkungan, dan jemaat. Kami juga berdoa buat Majelis Jemaat, Komisi, PPJ, dan KPSTK Kristen Pasundan. Sebuah rangkaian kebersamaan jemaat GKP Jati Asih. Tuhan boleh tuntun selalu mereka menyaksikan kasih Tuhan di setiap pelayanan, persekutuan, dan kesaksian mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan berjalan ini. Saudari Herlinawati Nenggolan,
Saudari Dwi Novanta Tarigan, Ibu Estina Simanjuntak, Saudara Stanley Novaldo. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka dan mereka berjalan dalam penuh syukur, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur persekutuan kami semakin erat sekalipun dibatasi oleh jarak karena kondisi pandemi COVID-19. Tidak putus semangat kami bersekutu dan melayani Tuhan dan jemaat ini. Bapa, kami pun percayakan segala perjuangan kami melewati pandemi COVID-19. Biarlah kekuatan berasal dari Tuhan. Biarlah semangat berasal dari Tuhan. Bahkan buat pemerintah kami yang terus mengusahakan vaksin yang terbaik untuk COVID-19. Agar kami bisa punya daya tahan tubuh yang baik menghadapi COVID-19. Biarlah Allah memberkati juga selalu kebersamaan kami di tengah keluarga besar, masyarakat, dan bahkan kehidupan berbangsa bernegara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Dan bersama kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman yang terambil dalam Roma 11 ayat 36 yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selagi persembahan dikumpulkan, kita akan bersama-sama menyanyikan KK 382, Inilah Ungkapan Syukurku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, mengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, Sang sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan,
Kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap teguh menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia, hadir di tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Tanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.